Kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang, dan juga kasus menghasut untuk melakukan perbuatan kejahatan, dan juga kasus pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Ada dua kasus yang kami ungkap berdasarkan dua laporan polisi yang kami terima. Jika dimulai dari urutan kejadian, urutan waktu, maka kami akan menjelaskan yang pertama untuk terjadinya kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang itu di TKP Cafe MG di daerah Seturan. Korban saudara E bersama beberapa rekannya itu berada di lokasi ini, di TKP. Kemudian terjadi keributan dengan kelompok pelaku sehingga mengakibatkan beberapa peralatan rusak, antara lain komputer, kemudian ada karyawan Cafe MG yang ditampar, kemudian juga ada 3 orang yang mengalami luka, yang satu di lengan kanannya, kemudian ada yang di dada, ada juga yang di pinggul. Untuk yang kasus yang pertama di TKP Cafe MG ini, kami telah menetapkan 2 tersangka, dan terhadap 2 tersangka telah kami lakukan penahanan. Peran masing-masing tersangka adalah yang pertama saudara RB alias D itu melakukan keributan dengan cara mendorong korban, kemudian dia juga diduga membawa senjata tajam berbentuk parang sepanjang 40 cm, kemudian membacok salah satu korban hingga mengenai bahu kanan salah satu korban. Kemudian tersangka yang kedua adalah saudara JNEE alias O. Peran dari tersangka JNEE ini adalah menusuk pinggang kanan salah satu korban, kemudian menusuk salah satu korban di dada kiri, kemudian menusuk korban lainnya kena tangan kiri. Dari kasus ini kami melakukan penyitaan kepada beberapa barang bukti, yaitu kaos yang digunakan oleh korban, 2 korban, kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sedang kami terus lakukan pencarian, senjata tajam berbentuk parang atau ada yang bilang juga pedang sepanjang 40 cm. Ini kami lakukan pencarian. Terhadap tersangka R dan J ini kami persangkakan pasal 170 KUHP subsidiar pasal 351 KUHP, yaitu tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang, dan juga penganiayaan terhadap orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Ini kedua tersangkanya, saudara R dan saudara J. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu kasus kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, subsidiar kasus penganiayaan dan kasus
menghasut orang untuk melakukan perbuatan kejahatan, dan juga kasus pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 yang diduga dilakukan oleh setidaknya 50 orang pada hari Sabtu dini hari jam 4.30, hari Sabtu jam 2 Juli, tanggal 2 Juli, sehingga mengakibatkan setidaknya ada 3 korban yang mengalami luka. Yang pertama, luka di kedua tangannya yang akhirnya menyebabkan salah satu tangannya putus, tangan kanannya. Kemudian yang kedua, ada yang mengalami luka bacok di leher. Yang ketiga, ada yang mengalami luka kena busur panah. BB-nya ditunjukkan Pak Kabit Humas, ada busur panahnya. Sudah kami sita dari TKP. Berdasarkan fakta dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang kami temukan, maka kami menetapkan 2 tersangka dalam kasus yang kedua ini di TKP di perumahan di Jambusari, Kecamatan Lemplang. Yang pertama, saudara AL alias L. Orang yang bersangkutan adalah diduga membawa senjata tajam. Ada yang menyatakan itu parang, ada yang menyatakan itu pedang. Mendatangi TKP Jambusari. Kemudian tersangka AL atau L ini menghasut setidaknya 50 orang yang bersama dia dan mengatakan serang di TKP Jambusari. Kemudian tersangka yang kedua, saudara YDM alias B, itu perannya adalah melakukan pembacokan kepada salah satu korban. Kemudian tersangka YDM ini juga diduga membawa senjata tajam. Ada yang bilang, para saksi bilang berbentuk parang, ada saksi yang mengatakan pedang. Yang jelas panjang. Terhadap kedua tersangka ini yang di belakang saya, saudara ALN dan saudara YDM alias B. Yang pertama, saudara L kami jerat pasal 170 Junto 55 KUHP, orang yang turut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang. Kemudian 351, pasal 351 Junto 55, diduga turut serta melakukan penganiayaan. Dan pasal 160 KUHP, yaitu menghasut orang untuk melakukan kejahatan, perbuatan kejahatan, dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 karena diduga membawa senjata tajam tanpa hak. Kemudian untuk tersangka YDM alias B, kami sangkakan pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, subsidiar pasal 351 tentang penganiayaan, dan pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang dugaan membawa senjata. Senjata tajam yang digunakan oleh para tersangka dalam 2 kasus ini masih terus kami lakukan pencarian. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, jika diizinkan kami memberikan himbauan. Yang pertama, mohon agar apabila kita menghadapi masalah, mohon dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Jangan mengambil langkah main hakim sendiri.
Ada itu dulu. Naik. Ya. Pelan. Ya, pelan. Balik ya. Pun.